Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan BP 191054-1002 dari kelas E2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai analisis korelasi, di mana korelasi ini merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Di sini terdapat dua variabel dalam korelasi, yaitu yang pertama, variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan X. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan Y. Korelasi linear sederhana. Analisisnya dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut. Itu merupakan satu hubungan kebutuhan atau memang hubungan yang sebenarnya. Di sini terdapat 3 korelasi linear sederhana. Yang pertama, korelasi positif, yang merupakan korelasi dari dua variabel. Apabila variabel yang satu atau X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya atau Y cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Yang kedua, ada korelasi negatif. Jika variabel yang satu atau X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya atau Y cenderung menurun atau meningkat. Yang ketiga, ada korelasi sempurna, di mana kenaikan atau penurunan variabel yang satu atau X berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya atau variabel Y. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Pengertian koefisien korelasi sederhana yaitu indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan atau kuat, lemah, atau tidak adanya hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1. Jika R bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai R ke +1, semakin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya. Jika R bernilai negatif, maka variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai R ke -1, semakin dekat pula korelasinya, demikian pula sebaliknya. Jika R bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika R bernilai +1 atau -1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Manfaat korelasi diantaranya yaitu, yang pertama dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat menemukan kualitas dengan layanan. Yang keempat, dapat menentukan tingkatan inflasi pada variabel yang tertentu. Ada jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi sederhana, di mana salah satu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, ada korelasi parsial. Di sini, di mana suatu metode untuk pengukuran tentang keeratan antara hubungan variabel yang bebas dengan variabel yang tidak bebas sehingga dapat dengan mudah untuk mengontrol dari salah satu variabel. Yang ketiga, ada korelasi ganda, yaitu sebuah bentuk yang dapat digunakan untuk dapat melihat dari berbagai hubungan antara variabel dalam bentuk independen dan dependen sehingga dapat berkaitan dengan interkorelasi dari variabel dependen. Ada 3 bentuk hubungan korelasi. Yang pertama, korelasi linear positif 1. Perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y pun ikut turun. Jika nilai koefisien korelasi mendekati +1, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi linear positif yang kuat. Yang kedua, korelasi linear negatif 1. Perubahan linear variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur tetap dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X turun, maka variabel Y akan naik. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y mempunyai korelasi linear negatif yang kuat atau erat. Yang ketiga, ada yang tidak berkorelasi atau nol. Kenaikan nilai variabel yang satunya terkadang diikuti dengan penurunan variabel yang lainnya
atau terkadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, searah, dan terkadang berlawanan. Apabila koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Jadi sekianlah materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.